Supreme Martial God Technique. Bab 71 sampai bab 80. Bab 71 menurutku kamu tidak pantas mendapatkannya. Kelompok tentara bayaran duri darah ini semuanya berpenampilan galak, bilahnya menjilat darah, dan wajah mereka galak. Meski ini hanya tim kecil mereka, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Pemimpinnya berada di alam bela diri spiritual tingkat ketiga, dan sisanya juga berada di alam transformasi laut tingkat ke-8 atau ke-9. Dengarkan saja pemimpin kelompok pemburu tentara bayaran berkata, brengsek, aku benar-benar bertemu dengan mereka. Bagaimana? Wu Yun mengerutkan kening dan bertanya. Pendahulu kelompok tentara bayaran Blooddawn ini adalah sekelompok bandit dan barbar. Mereka terkenal kejam di industri kita. Orang-orang ini sangat kejam dan berspesialisasi dalam mencuri rampasan kita. Kata-kata pemimpinnya penuh dengan kebencian, tetapi Wu Yun tahu bahwa dia sangat takut pada orang-orang ini, dan jelas bahwa dia telah banyak menderita di masa lalu. Semuanya tetap ada dan orang-orang bisa pergi. Pemimpin kelompok tentara bayaran duri darah mengayunkan pedangnya dan berkata, Kentut, jangan pikirkan itu, mengapa kami harus memberimu piala hasil jerih payah kami? Huff, kamu tidak tahu keadaan saat ini. Ada yang harus kita lakukan hari ini, jangan tunda lagi, bunuh mereka. Pemimpin kelompok tentara bayaran duri darah memberi perintah, dan selusin orang di belakangnya mengambil tindakan. Berlari. Para anggota kelompok tentara bayaran pemburu tahu bahwa mereka kalah dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Huff, aku ingin kabur. Selusin orang dengan cepat mengepung Wu Yun dan mereka berempat. Kedua, ketiga, keempat, lindungi adik kecil ini, ayo bertarung. Toko buku Yubao. Pemimpin kelompok pemburu tentara bayaran masih tidak lupa melindungi Wu Yun dengan tergesa-gesa. Oh, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pemimpin kelompok tentara bayaran duri darah bergegas ke medan perang dengan pedang di tangan. Setelah beberapa putaran, anggota kelompok tentara bayaran Hunter benar-benar tercengang, dan semua anggota kelompok tentara bayaran Blooddawn terluka parah dan jatuh ke tanah. Orang yang mengambil tindakan ternyata adalah Wu Yun, yang termuda dan tampaknya paling lemah di antara mereka. Kamu sebenarnya memiliki alam seni bela diri spiritual tingkat keempat. Beberapa orang dalam kelompok pemburu bayaran menatap Wu Yun dengan ngeri, ini luar biasa. Seorang remaja laki-laki sebenarnya memiliki kultivasi yang begitu kuat. Wu Yun merampas sebuah bendera dengan tulisan darah di atasnya dari pemimpin kelompok tentara bayaran duri darah di tanah. Pemimpin kelompok tentara bayaran pemburu buru-buru mengingatkan, adik, kamu harus melakukannya. Ini adalah bendera komando kelompok tentara bayaran berduri darah. Tampaknya orang ini memiliki status tertentu dalam kelompok tentara bayaran berduri darah. Mereka menganggap bendera itu sebagai milik mereka takdir. Letakkan itu. Bendera komando ini harus segera dikibarkan, kita tidak boleh menyinggung kelompok tentara bayaran Blooddawn ini. Benar saja, pemimpin yang dipukuli hingga muntah darah oleh Wu Yun terlihat menahan kesakitan dan berkata, jika kamu berani merebut bendera komando kami, kamu akan diburu tanpa henti oleh kelompok tentara bayaran duri darah kami. Wu Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menerimanya. Jika kamu menangkapku, kamu dapat mengambilnya kembali. Kemudian dia berkata kepada Hunter Mercenary Group, terima kasih telah memimpin. Saya harus pergi ke tengah pegunungan untuk melakukan sesuatu, jadi Anda bisa pergi dulu. Di bawah tatapan ngeri dari kelompok tentara bayaran Hunter, Wu Yun menangkap pemimpin kelompok tentara bayaran Blooddawn di tanah dan terbang jauh ke pegunungan. Baru kemudian pemimpin kelompok tentara bayaran pemburu bereaksi dan berteriak, adik, tidak, itu sangat berbahaya jauh di dalam pegunungan. Jangan menusuk bendera komando kelompok tentara bayaran dengan darah, tidak. Tapi Wu Yun sudah melangkah jauh. Setelah terbang dalam jarak tertentu, Wu Yun menjatuhkan pemimpin kelompok tentara bayaran duri darah ke tanah dan berkata, katakan padaku, apakah kamu di sini untuk rumput api berapi-api? Berapa banyak dari kamu yang ada di sini? Meskipun pria itu sedang sekarat, dia tetap tidak lupa mengancam Wu Yun, nak, aku tidak menyangka kamu juga datang untuk rumput api berapi-api.
Jika kamu berani menyentuh bendera komando kelompok tentara bayaran duri darah kami, kamu sudah mati. Kita semua akan mati kali ini. Lebih dari 100 orang telah datang, dan tuan kedua dan ketiga juga sedang dalam perjalanan, jadi tunggu saja sampai mati. Setelah mengatakan itu, seteguk besar darah muncrat, dan dia mati total. Wu Yun tidak bisa menahan cemberutnya, pria bandit ini benar-benar tidak takut mati. Namun, kelompok tentara bayaran duri darah sebenarnya mengirim lebih dari 100 orang, yang sebenarnya agak rumit. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan lain selain mereka yang juga mengincar rumput api-api. Wu Yun tidak terlalu memperhatikan bendera komando yang dia sebutkan dan dengan santai melemparkannya ke dalam ring penyimpanan. Sekarang setelah dia memahami tata letak pegunungan Loyun, dia mengikuti informasi yang dia terima dari rumah lelang sebelumnya dan berjalan menuju kedalaman pegunungan. Kurang dari 1 jam setelah berangkat, Wu Yun tiba-tiba bertemu dengan anggota kelompok tentara bayaran Blood Dawn lagi. Dan orang-orang itu tidak tahu dari mana mereka mendapatkan berita tersebut, tetapi mereka sebenarnya tahu bahwa Wu Yun telah menyita bendera komando mereka. Tim kecil dari kelompok tentara bayaran Blood Dawn ini tentu saja bukan tandingan Wu Yun. Namun setelah mengulanginya beberapa kali, Wu Yun menjadi sedikit kesal. Dalam satu hari, dia dicegat oleh tim-tim tersebut 3 kali berturut-turut. Wu Yun tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah mereka merusak bendera komando ini? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi seperti belatung Tarsal, mengikutinya kemanapun dia pergi? Ketika gelombang intersepsi keempat datang, Wu Yun akhirnya mendapat masalah. Bos ketiga, dialah yang mencuri bendera komando kita. Wu Yun mengerutkan kening dan menatap pria kekar di depannya, mengenakan baju besi dengan tali belakang, tubuhnya dipenuhi bekas luka seperti jaring laba-laba, dan mata kirinya disegel, dia pasti ditusuk hingga buta. Orang seperti ini terlahir di ambang hidup dan mati, dan seluruh wajahnya menampakkan aura permusuhan yang kuat. Selain itu, tingkat kultivasi orang ini tidak rendah, dia sebenarnya berada di alam bela diri spiritual tingkat ke-6. Boneka kecil, ya, dia cukup mampu. Dia bisa membunuh 3 gelombang pencegat kita dengan 1 orang. Bagaimana kalau saya membuat syarat? Tuan ketiga mengguncang otot-otot kuat yang dipenuhi bekas pisau di tubuhnya dan berkata, "Apa syaratnya? Biar ku beritahu." Wu Yun juga penasaran dengan trik apa yang bisa dilakukan orang ini. Dia telah membunuh mereka 3 kali berturut-turut, sekitar 40 orang, jadi pasti tidak sesederhana itu. Tuan ketiga tersenyum liar dan berkata, "Oke, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Syarat pertama adalah menyerahkan bendera komando. Syarat kedua adalah bergabung dengan kelompok tentara bayaran duri darah dan menandatangani kontrak darah denganku, bersumpah tidak akan pernah untuk mengkhianati." Ini, Wu Yun pura-pura berpikir. Seseorang dari kelompok tentara bayaran berduri darah di belakang tuan ketiga langsung berkata, "Nak, ini karena tuan ketiga kami mengagumimu. Tahukah kamu betapa kuatnya kelompok tentara bayaran berduri darah kami di kota Siakong? Ya. Mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Anda telah membunuh begitu banyak dari kami. Tuan ketiga kami penuh kasih sayang dan melihat Anda sebagai pribadi. Selama Anda bergabung dengan grup tentara bayaran duri darah kami jamin Anda akan populer dan minum makanan pedas di masa depan. Anda tidak memiliki terlalu banyak keindahan di kota Siakong, Anda dapat mengubahnya setiap hari. Hei, bagaimana, nak? Apakah kamu sudah memikirkannya?" Tuan ketiga memasukkan pisau besar di tangannya ke tanah dan berkata, "Yah, menurutku kamu tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Wu Yun merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya. "Anda, bagaimana pemimpin bandit seperti Tuan San bisa begitu sabar?" Melihat Wu Yun begitu membencinya, dia meraung, "Bunuh dia." Setelah memberi perintah, sekitar 20 orang di belakangnya segera bergegas maju dan mengepung Wu Yun. Meskipun sebagian besar dari 20 orang ini adalah kultivator tingkat transformasi laut, ada juga 3 atau 5 kultivator tingkat Lingwu di antara mereka. Wu Yun melirik semua orang yang hadir. Di antara mereka, orang yang paling sulit dihadapi adalah guru ketiga di depannya, yang telah mencapai alam seni bela diri spiritual tingkat 6.
Bab 72 Kebencian yang tak terselesaikan. Meskipun 20 orang ini memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, mereka tidak layak disebutkan di depan Wu Yun. Hanya dalam beberapa gerakan, lebih dari separuhnya terluka parah di tanah. Ketika tuan ketiga melihat pemandangan ini, dia baik-baik saja dan terus bertarung. 20 orang yang dia bawa terbang dan mati. Berhenti, mundur. Orang-orang itu telah dipukuli oleh Wu Yun dan kehilangan semangat juang mereka. Pada saat ini, ketika tuan ketiga memberi perintah, mereka semua mundur ke belakang tuan ketiga tanpa ragu-ragu. Huff, nak, kamu memang punya kekuatan. Pantas saja kamu berani berbicara begitu sombong, kamu sebenarnya adalah seniman bela diri spiritual tingkat 4. Aku tidak layak dengan kekuatanku, tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Guru ketiga mengangkat alisnya dan berkata, sungguh nada yang arogan. Jadi bagaimana jika Anda berada di Lingwu tingkat keempat? Di depan saya, di Lingwu tingkat 6, Anda hanyalah orang yang rentan. Mendengar auman tuan ketiga, dia menghentakkan kaki kanannya yang tebal ke tanah, menyebabkan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya sedikit bergoyang. Alam Lingwu tingkat 6. Wu Yun mengerutkan kening. Jangan takut. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu ingin menyerah, segera tanda tangani kontrak darah denganku. Tuan ketiga terlihat seperti orang yang kasar, namun nyatanya dia juga cukup berhati-hati. Setelah melihat usia dan tingkat kultivasi Wu Yun, dia langsung berspekulasi bahwa orang ini seharusnya adalah murid dari kekuatan atau sekte besar. Kekuatan biasa tidak bisa mengembangkan kejeniusan seperti itu. Seketika rasa iba kembali muncul. Dan dia juga sudah membuat rencana, jika Wu Yun tidak mau menyerah, dia harus membunuh orang ini dan menghancurkan tubuhnya. Dia tidak ingin menyinggung kekuatan besar dan menyebabkan banyak masalah bagi kelompok tentara bayaran Blood Dawn. Sudah kubilang, kamu tidak pantas mendapatkannya. Wu Yun menjawab dengan tenang. Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu menuju neraka tetapi kamu harus menerobosnya. Awasi saja pisaunya. Mendengar raungan tuan ketiga, tubuh dagingnya langsung mengembang seperti tulang baja dan besi, dan dia menebas Wu Yun dengan pisau besar di tangannya. Wu Yun tidak memaksakan serangan itu dan dengan cepat menghindar untuk menghindarinya. Kekuatan seni bela diri spiritual tingkat ke-6 dari master ketiga bukanlah lelucon, ini adalah orang-orang nyata yang telah berjuang melalui pertempuran hidup dan mati. Meskipun seni bela dirinya tidak begitu indah, itu adalah yang paling praktis. Benar saja, meskipun itu hanya beberapa keterampilan pedang yang sederhana dan kasar, dia dapat mengontrol titik pendaratan setiap pedang dengan sangat baik. Tentu saja, perjuangan hidup dan mati selama bertahun-tahun bukannya tanpa efek. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator Lingwu tingkat 4 biasa, dia pasti sudah mati karena pedangnya sejak lama. Sayangnya, dia bertemu Wu Yun. Wu Yun dapat dengan mudah menghindari penjahat yang memiliki pemahaman seni bela diri yang luar biasa ini, tidak peduli seberapa mantap dan kejamnya keterampilan pedangnya. Setelah lebih dari selusin gerakan, master ketiga juga melihat petunjuknya dan merasa sedikit bingung. Dalam keadaan normal, belum lagi seorang kultivator Lingwu tingkat 4, bahkan seorang kultivator Lingwu tingkat ke-5 pun akan mati di bawah pedangnya. Namun kenapa hingga saat ini anak di depannya masih melompat-lompat, bahkan tidak menyentuh ujung bajunya? Wah, siapa kamu? Tuan ketiga bahkan lebih bingung lagi. Sekali lagi, disimpulkan bahwa anak laki-laki ini pastilah murid dari kekuatan yang sangat kuat. Penggarap biasa yang kasar seperti mereka tidak punya tempat untuk mempelajari gerakan yang sangat aneh seperti itu. Hei, orang yang membunuhmu. Suara Wu Yun jatuh, dan pedang perak di tangannya langsung terlepas. Setelah menikamnya dengan tombak, tuan ketiga dengan cepat mencegatnya dengan pedangnya dengan panik. Namun ujung tombak Wu Yun justru melompat ke udara dan langsung menusuk tubuh bagian bawahnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga tuan ketiga tidak punya waktu untuk bereaksi. Hanya tuan ketiga yang berteriak, kaki kanannya ditusuk menjadi 2 dan darah mengalir. Boleh dikatakan ketiga empu ini memang adalah para veteran yang telah ditempa oleh hidup dan mati,
ketika kaki kanannya ditusuk, mereka tidak mengubah ekspresinya dan langsung mengayunkan pisaunya untuk memenggal kepala Wu Yun. Wu Yun bereaksi begitu cepat, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, dia bersandar, mengeluarkan pedang perak, melemparkannya ke udara, dan menusuk lagi. Tuan ketiga mengembalikan pedangnya untuk memblokirnya, tapi sayangnya dia masih terlambat setengah langkah. Bilah perak itu menggosok pedangnya dan menusuk langsung ke jantungnya. Ah! Saat Wu Yun mencabut pedang peraknya, tuan ketiga berlutut dengan satu kaki, dan darah muncrat dari lubang di jantungnya seperti air mancur. Daging di wajahnya berangsur-angsur kehilangan warna, dan ekspresi ganasnya berangsur-angsur menjadi nyeri dan lemah. Dia ingin berbicara, tetapi sayangnya dia tidak dapat berbicara lagi. Dengan aliran darah, kekuatannya juga hilang sama sekali. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Bos ketiga sudah mati, dia membunuh bos ketiga. Begitu pemimpinnya meninggal, orang-orang di belakangnya tidak akan memiliki keberanian untuk terus menaklukkan Wu Yun, pohon-pohon tumbang dan puluhan orang berserakan, dan 10 orang yang tersisa menghilang ke dalam hutan dalam sekejap. Wu Yun tidak mengejarnya. Dia berjongkok dan meraba-raba tubuh tuan ketiga, tetapi tidak menemukan apapun kecuali cincin penyimpanan di tangannya. Www. Harus dikatakan bahwa ketiga pemimpin ini tidak diragukan lagi adalah yang terkaya. Di dalam ring penyimpanan, terdapat lebih dari 40 juta koin emas saja dan ribuan inti spiritual yang berbeda. Wu Yun menerima koin emas dan mengambil beberapa inti spiritual dari alam Lingwu. Dia membuang sisanya karena tidak ada gunanya mengambilnya. Selain itu, ada hal lain di dalam ring penyimpanan yang menarik perhatian Wu Yun. Ternyata itu peta pegunungan Loyun. Lumayan. Wu Yun membuka peta dan melihatnya. Dia tidak tahu dari mana Bloodstone Mercenary Group dibeli, tetapi lokasi Fiery Flame Grace ditandai dengan jelas di peta. Itu jauh lebih detail daripada yang dia beli dari rumah lelang seharga 50 juta koin emas. Wu Yun melihat secara kasar seluruh peta, akhirnya mencatat lokasi rumput api berapi-api, berbalik dan terbang menuju kedalaman pegunungan. Setelah Wu Yun pergi jauh, beberapa orang berlari keluar dari semak-semak tidak jauh dari sana, mengambil mayat tuan ketiga dan segera meninggalkan tempat itu. Tempat lain, di luar pegunungan Loyun. Seorang pria berusia pertengahan 30-an dengan penampilan berbahaya, berkumis, mata merah, dan bertubuh kurus menendang orang di depannya dan meraung, siapa yang membunuh saudara ketiga saya. Meskipun pria ini kurus, dilihat dari penampilan dan sikapnya, dia pasti pria yang penuh perhitungan dan sulit. Orang ini adalah orang kedua di komando kelompok tentara bayaran Duri Darah, dan berada di alam bela diri spiritual tingkat ke-9. Kedua bersaudara itu berkumpul, tetapi majikan ketiga merasa kesepian. Mendengar bahwa bendera komando pemimpin telah direnggut, dia memimpin sekelompok orang ke gunung untuk membunuh orang. Namun siapa sangka dia malah dibunuh, bukannya dibunuh. Laporkan ke majikan kedua, ini orangnya. Seorang anggota kelompok tentara bayaran Duri Darah mengeluarkan sepotong kristal Xuanling dari tangannya, yang dengan jelas menunjukkan penampilan Wu Yun. Kristal Xuanling ini dirancang khusus untuk mengukir potret. Selama Anda menyelaraskan kristal dan menuangkan energi spiritual ke dalamnya, Anda dapat mengukir gambarnya. Benar, kan? Bocah kecil yang membunuh saudara ketigaku. Tidak ada yang tahu kekuatan master ketiga lebih baik dari master kedua. Lingwu tingkat ke-6, yang telah diasah dalam pertempuran hidup dan mati, jelas bukan sesuatu yang bisa dibunuh oleh orang biasa. Itu benar sekali, tuan kedua. Pria itu menceritakan kepada pria ini semua yang telah terjadi sebelumnya. Tuan kedua menyipitkan mata Phoenix merahnya, merenung sejenak, dan berkata dengan dingin, jadi, anak ini harus dibunuh. Entah itu karena dia membunuh saudara ketigaku atau karena kekuatan di belakangnya, dia tidak akan pernah diizinkan untuk melakukannya. Biarkan Loyang hidup-hidup. Pegunungan Awan. Bab 73 Alam Bela Diri Bumi, Raja Harimau Bloodwing. Di Pegunungan Loyun, Wu Yun mengikuti instruksi peta yang dia dapatkan dari keluarga tuan ketiga dan melangkah lebih jauh. Bertemu dengan monster alam bela diri sejati beberapa kali,
Wu Yun harus menggunakan teknik dewa bela diri Taisang untuk menyembunyikan auranya, dan menunggu sampai monster itu berada jauh sebelum dia berani pergi. Di kedalaman pegunungan ini, jika kita benar-benar bertarung melawan monster dunia bela diri sejati, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Saya tidak tahu seberapa jauh saya berjalan, tetapi akhirnya, 2 hari kemudian, Wu Yun meninggalkan pegunungan berduri. Bagian depannya tiba-tiba terbuka, dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, dikelilingi dinding batu di 3 sisinya, gemericik aliran sungai, bunga, rerumputan dan bebatuan, menjadikannya serasa surga. Ini dia. Menurut peta dan informasi dari rumah lelang, Fiery Flame Grace seharusnya berada di surga di depan. Tapi Wu Yun tidak terburu-buru untuk pergi. Dia tahu mungkin ada lebih dari beberapa orang kuat yang bersembunyi di sini. Benar saja, setelah Wu Yun menyembunyikan sosoknya dan menarik napas beberapa kali, terdengar suara langkah kaki di sana. Dia tidak mengenali orang-orang ini, tetapi melihat budidaya pemimpinnya, dia sebenarnya telah mencapai alam bela diri sejati. Seseorang berteriak, "Lihat, rumput api berapi-api itu ada di sana." Wu Yun juga mengikuti suara itu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Benar saja, di tebing yang ditinggikan di sisi kiri surga, tanaman mirip api yang halus dan indah tumbuh di tebing tersebut. Itu benar-benar rumput api yang berapi-api. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, tapi tidak mengambil tindakan, kesenangan masih akan datang. Begitu orang ini mengucapkan kata-katanya, Wu Yun segera merasakan fluktuasi beberapa aura di sekitarnya. Selain itu, sebagian besar aura ini berada di alam bela diri sejati, dan yang terlemah berada di atas alam bela diri spiritual tingkat ke-8. Menghitung ini, orang terlemah di sini adalah Wu Yun. Dengan perhatian yang begitu besar padanya, Wu Yun tentu saja tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini, memenangkan tembakan, dan segera mundur setelah dia berhasil. Begitu perkelahian terjadi, dia tidak akan pernah bisa menandingi orang-orang kuat di alam bela diri sejati ini. Wu Yun bersembunyi di kegelapan dan melihat setidaknya selusin kekuatan meraba-raba ke arah Fiery Flame Grace dari beberapa arah berbeda. Ini ada di permukaan, tapi saya tidak tahu berapa banyak yang tersembunyi di balik layar. Segera, 3 atau 4 pasukan telah menemukan jalan mereka ke tempat yang berjarak kurang dari 10 meter dari rumput api yang berkobar. Ups! Itu akan jatuh ke tangan mereka. Wu Yun diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah, setelah diambil oleh salah satu kekuatan ini, akan sulit baginya untuk memperjuangkannya. Masing-masing kekuatan ini dipimpin oleh orang kuat di alam bela diri sejati, dan yang terburuk berada di alam bela diri spiritual tingkat ke-9. Melihatnya, kekuatan-kekuatan itu semakin dekat, kini berjarak kurang dari 1 meter, dan bahkan mudah dijangkau. Tidak. Lakukanlah. Tidak baik jika Wu Yun memanggil lagi, jika dia tidak mengambil tindakan, dia akan merindukan rumput api yang menyala-nyala. Saat dia hendak mengambil tindakan, pada saat ini, dia mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Mengaum. Raungan ini menggetarkan telinga Wu Yun dari jauh. Kekuatan yang paling dekat dengan Fiery Flame Grace langsung terhempas oleh raungan tersebut, dan beberapa orang langsung dikejutkan hingga mati oleh raungan tersebut. Hanya suaramu yang bisa membunuh orang kuat di alam seni bela diri spiritual. Mungkinkah? Wu Yun mendongak kaget dan melihat seekor harimau bersayap 2 muncul di sana, di dinding batu yang ditinggikan tempat tumbuhnya rumput api yang menyala-nyala. Ternyata dia adalah Raja Harimau Bloodwing dari alam bela diri bumi. Oh tidak, Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Harimau bersayap ganda mempunyai 2 sayap di punggungnya dan sifatnya yang ganas, budidayanya dapat dinilai dari warna sayap di punggungnya. Putih adalah alam transformasi laut, biru adalah alam bela diri spiritual, cian adalah alam bela diri sejati, dan merah adalah alam bela diri bumi. Sayap harimau bersayap ganda ini sebenarnya berwarna darah, yang membuktikan bahwa garis keturunannya adalah garis keturunan Raja Harimau yang sangat murni, yang jauh lebih sulit untuk ditangani daripada harimau bersayap ganda alam bela diri bumi biasa, yang biasa dikenal dengan sebutan harimau bersayap ganda. Raja Harimau bersayap darah. Wu Yun mengerutkan kening dalam-dalam.
Tampaknya informasi sebelumnya dari kelompok tentara bayaran pemburu salah. Pegunungan Loyun tidak hanya dipenuhi monster alam bela diri sejati. Kemunculan Raja Harimau bersayap darah pun membuat beberapa orang yang selama ini bersembunyi kehilangan kesabaran. Beberapa suara terdengar tidak jauh. Ups, aku tidak menyangka rumput api-api akan dijaga oleh Raja Harimau bersayap darah. Sepertinya kita tidak punya peluang. Sayap berdarah membuktikan bahwa Raja Macan ini setidaknya telah mencapai alam bela diri bumi. Selusin kekuatan yang menyelinap menuju Fury Flame Grace juga telah mundur satu demi satu. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk merebut Fury Flame Grace dari bawah mulut Raja Harimau bersayap darah. Saya melihat Raja Harimau bersayap darah di tebing menyapu dengan mata marah, dan banyak orang yang begitu ketakutan oleh matanya hingga mereka gemetar. Kekuatan Raja Harimau bisa dilihat dari sini. Banyak orang bahkan mulai berpikir untuk berhenti. Meski Fury Flame Grace cukup menarik, namun hidup lebih penting. Jika nyawa Anda hilang, mengapa Anda membutuhkan obat peri ini? Pada saat dilema yang canggung ini, suara menderu terdengar di kejauhan. Seorang wanita berpakaian putih terbang dan terbang langsung menuju Raja Harimau bersayap darah. Berbeda dengan wanita yang pernah dilihat Wu Yun sebelumnya, gerakan wanita ini dipenuhi pesona wanita dewasa. Tidak peduli dari segi sosok atau penampilan, dia adalah satu-satunya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah budidayanya sebenarnya telah mencapai alam bela diri bumi. Seseorang berseru, "Siapa ini? Mengapa saya belum pernah mendengar orang nomor satu seperti itu?" Beberapa orang ngiler, "Wah, dia tidak hanya cantik, tapi dia juga punya pesona, dan tingkat kultivasinya sangat tinggi. Sempurna sekali." Melihat manusia berani menantang keagungannya, Raja Macan bersayap darah mengeluarkan raungan keras, membuka cakarnya yang tajam, dan menggigitnya. Di udara, keduanya bertarung tanpa terpisahkan. Seluruh lembah sedikit bergetar akibat pertempuran mereka. Akibat dari fluktuasi tersebut menghancurkan beberapa batu menjadi beberapa bagian. Pertarungan antara orang-orang kuat di alam bela diri bumi sangat menakutkan. Dilihat dari fluktuasi tubuh mereka selama pertempuran, kekuatan Raja Harimau sayap darah seharusnya berada di alam bela diri bumi tingkat ketiga. Dan kekuatan wanita itu seharusnya berada di tingkat kedua dari alam bela diri bumi. Karena kesenjangan dalam kultivasi, setelah beberapa perkelahian, wanita tersebut secara bertahap dirugikan. Saat mereka bertempur, orang-orang di luar juga tidak diam. Beberapa orang lagi yang tidak takut mati mulai memanjat tebing tempat Fury Flame Grace berada. Mengaum. Aku melihat Raja Harimau bersayap darah mengaum dengan liar, dan sayap berwarna darah di punggungnya mengepak di udara. Dua sinar cahaya berwarna darah yang menakutkan menyapu langsung ke arah mereka yang memanjat. Serangan Raja Harimau alam bela diri bumi begitu kuat sehingga 7 atau 8 orang itu langsung hancur berkeping-keping oleh pancaran cahaya berdarah. Aku tidak menyangka Raja Harimau bersayap darah juga memiliki kemampuan menyerang yang begitu kuat. Wu Yun tiba-tiba merasa kasihan, jika dia bisa mempelajari seni bela diri Raja Macan bersayap darah, bukankah dia satu-satunya? Budidaya Warcraft beberapa kali lebih sulit daripada manusia. Seni bela diri mereka harus diwarisi atau diciptakan berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Untuk sepenuhnya mengaktifkan kecerdasan spiritual Warcraft, seseorang harus mencapai alam bela diri bumi, dan untuk menciptakan seni bela diri, seseorang setidaknya harus mencapai alam Tianzun dan seterusnya. Seni bela diri yang baru saja ditampilkan oleh Raja Macan bersayap darah pasti merupakan warisan dari klan Macan bersayap ganda mereka. Seni bela diri yang diwarisi, kuat secara alami. Bab 74 Sayang. Di udara, pertarungan antara wanita itu dan Raja Harimau bersayap darah secara bertahap akan segera berakhir. Karena perbedaan kekuatan, Raja Harimau sayap darah berada di atas angin. Raja Harimau sayap darah mengepakkan sayapnya, dan seberkas cahaya berdarah menghantam perut wanita itu. Mendengar jeritan kesakitan, wanita itu terjatuh dengan cepat dari udara. Meskipun energi spiritual pelindung tubuhnya menahan serangan sinar merah dari Raja Harimau bersayap darah dan tidak hancur berkeping-keping, organ dalam di tubuhnya mungkin rusak parah. Ups! Seru Wu Yun, terbang keluar,
langsung mengambil wanita yang terluka parah itu dan terbang menjauh. Di belakangnya, Raja Harimau Bloodwing meraung liar dan ingin mengejarnya. Kemudian dia melihat rumput yang menyala di belakangnya dan harus menyerah. Begitu mereka pergi, Fury Flame Grace pasti akan jatuh ke tangan manusia ini. Ia telah membuka sepenuhnya kecerdasannya dan sangat jelas. Mata raksasanya menatap lekat-lekat ke arah kiri Wu Yun, penuh amarah dan kebencian. Wu Yun dengan cepat membawa wanita itu pergi dan dengan cepat menghilang jauh ke dalam pegunungan. Sekarang Raja Harimau Bloodwing sedang menjaga rumput api berapi-api dan tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak untuk sementara waktu. Lebih baik selamatkan orang dulu dan pikirkan solusinya nanti. Memegang wanita itu di pelukannya, dia mencari sebuah gua di daerah datar, dan Wu Yun memasuki gua tersebut. Bagian dalamnya tampak seperti gua bulan air, gua ini sangat terbuka, dinding batu di sekelilingnya ditutupi tanaman merambat hijau, dan dua aliran sungai mengalir melalui gua. Di tengah gua terdapat kolam berbentuk persegi, air dari aliran sungai memenuhi kolam yang jernih dan penuh spiritualitas. Di tengah kolam, berdiri sebuah batu besar datar. Wu Yun memeluk wanita itu dan terbang hingga mendarat di atas batu datar. Tidak ada waktu untuk menurunkan wanita itu. Pada saat ini, wanita itu perlahan-lahan terbangun. Ketika dia melihat bahwa dia sedang dipeluk oleh pria asing, dia tiba-tiba memerah karena malu. Adapun rasa malu dan amarah diam-diam muncul di antara alisnya. Dasar pencuri, kecewakan aku. Wanita tersebut sudah terluka parah dan lemah secara fisik, namun kini dia menjadi sangat marah hingga mempengaruhi seluruh tubuhnya, menyebabkan dia batuk berulang kali dan muntah darah. Jangan terlalu kejam. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah lama mati. Wu Yun sedikit tidak puas. Baru pada saat itulah wanita itu ingat bahwa dia telah terluka parah oleh pancaran cahaya berdarah dari Raja Macan Sayap Darah di pertempuran sebelumnya. Sekarang lukanya masih menempel di perutnya, dan organ dalamnya rusak parah oleh sayap darah. Kekuatan spiritual arogan Raja Harimau. Jika tidak ditangani tepat waktu, penyakit ini dapat mengancam jiwa. Turunkan aku ingin sembuh. Saat ini, nada suara wanita itu sudah sangat melunak. Menyembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkannya? Jika tubuhmu terluka parah dan kamu menggunakan energi spiritual secara membabi buta, itu hanya akan memperparah lukanya. Sekarang tubuhmu dirusak oleh racun api harimau bersayap darah. Jika kamu tidak menyedotnya keluar pada waktunya, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Wu Yun menurunkan wanita itu dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Namun, wanita itu tidak lagi membantah. Yang jelas semua yang dikatakan Wu Yun masuk akal dan tidak ada yang salah. Sangat tidak pantas baginya untuk menyembuhkan lukanya sendiri sekarang, jika tidak maka hanya akan memperparah lukanya. Dan jika orang lain menyembuhkan lukanya, siapa lagi? Www. Apa yang kamu lihat? Siapa lagi selain aku? Buka pakaianmu dan aku akan menyedot racun api untukmu sekarang. Kata Wu Yun. Kamu, pencuri, jangan sentuh aku. Wu Yun mengerutkan bibirnya dan berkata, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kamu dan aku. Aku hanya berada di alam bela diri spiritual, tetapi kamu sudah berada di alam bela diri bumi. Jika kita tidak memiliki skin to kontak kulit, saya khawatir saya tidak akan memiliki kemampuan. Tunggu saja sampai mati. Kamu dan aku sangat berbeda usia. Kamu masih remaja, tapi aku, tidak. Apakah ada cara lain? Wanita itu jelas mengetahui hal ini dan berhenti menghina Wu Yun, tapi dia tidak bisa melepaskan sikap menahan diri. Tidak mungkin, ada perbedaan usia yang sangat jauh. Kamu terlihat seperti baru berusia 20-an, tidak beberapa tahun lebih tua dariku. Wu Yun sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Wanita memiliki banyak keterampilan untuk tetap berkultivasi. Jika mereka benar-benar berusia 20 tahun, mereka pasti tidak akan dapat mencapai alam bela diri bumi. Wanita itu berhenti menjawab, dan tiba-tiba ada semburan energi dan darah lagi di tubuhnya, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Melihat hal ini, Wu Yun mengingatkan, saya harus membantu Anda menyedot racun api segera. Buka pakaian Anda atau tunggu kematian.
Anda pilih salah satu. Wanita itu berjuang lama sekali dan akhirnya perlahan menutup matanya. Namaku Lianran. Oh, Wu Yun mengangguk. Dia tahu apa maksudnya. Kalau begitu aku akan melepasnya. Perlahan melepas pakaian wanita itu, memperlihatkan kulitnya yang seputih kuning. Wu Yun langsung melihat tubuh wanita untuk pertama kalinya. Meski itu punggungku, hatiku masih mendidih. Teknik Dewa Bela Diri Taisang sedang berjalan. Dia menstabilkan pikirannya, melepaskan energi spiritual yang lembut, dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di punggung Lianran. Proses ini berlangsung selama setengah jam. Akhirnya, Lianran memuntahkan seteguk darah hitam kotor, dan Wu Yun mengembalikan telapak tangannya untuk memanfaatkan serangan itu. Dia diam-diam berpikir, racun api Raja Harimau bersayap darah benar-benar kuat. Jika bukan karena seni bela diri tertinggi seni dewa bela diri tertinggi yang berjalan di tubuhnya, dia mungkin akan terpengaruh olehnya. Setelah racun api disedot, Lianran mengenakan pakaiannya dan kembali menatap Wu Yun, tetapi rona merah tiba-tiba muncul di wajahnya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, dia masih diperhatikan oleh Wu Yun. Apakah kamu malu? Tidak, tidak ada yang salah denganmu. Lianran mengubah topik pembicaraan. Tidak apa-apa. Wu Yun melambaikan tangannya. Lianran sedikit bingung. Secara logika, dengan budidayanya di alam bela diri spiritual, jika dia menyedot racun api Raja Macan bersayap darah di alam bela diri bumi, akan ada reaksi balik, tapi sepertinya dia tanpa cedera. Tapi prioritas utama saat ini adalah menyembuhkan dan memulihkan secepatnya. Karena racun apinya sudah hilang, dia bisa sembuh sendiri. Di kejauhan, beberapa raungan binatang yang memekakkan telinga terdengar dari waktu ke waktu. Pasti Raja Harimau Bloodwing dan manusia itu sedang bertarung. Melihat Lianran mulai menyembuhkan lukanya, Wu Yun tidak melakukan apapun dan akan melihat-lihat di dalam gua. Kebanyakan guru pertapa menyukai gua semacam ini yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan, dan gua ini cukup spiritual. Mungkin seorang guru pertapa pernah datang ke sini untuk berlatih dan mundur. Lihatlah ke sekeliling, jika Anda dapat menemukan beberapa harta karun yang mereka tinggalkan, itu akan sangat bagus. Wu Yun terbang menjauh dari batu besar di kolam dan berjalan ke dalam gua. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah satu-satunya tempat di dalam gua, tetapi semakin jauh dia masuk, dia menjadi semakin terkejut. Sebenarnya ada gua yang berbeda di dalamnya. Sebuah lorong terbuka mengarah langsung ke gua kedua di dalamnya. Terhubung dengan dunia luar, pemandangan gua kedua ini lebih indah daripada gua luar, seolah-olah telah diukir dengan cermat oleh seseorang. Apalagi setelah sampai di gua kedua ini, Wu Yun menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aku tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia benar-benar merasakan sisa aura Raja Harimau bersayap darah di sini. Ups! Itu bukan tabrakan yang tidak disengaja, itu pasti berakhir di sarang Raja Harimau Bloodwing. Jika demikian halnya, ini akan menjelaskan mengapa gua itu begitu indah. Raja Macan bersayap darah sepenuhnya cerdas dan tidak bisa dibedakan dari orang lain, jadi tidak ada salahnya membuat kediamannya lebih indah. Wu Yun bergumam, tetapi pada saat yang sama, apa yang dia pikirkan bukanlah melarikan diri. Apa yang dia pikirkan adalah karena ini adalah sarang Raja Macan sayap darah, orang itu pasti menyembunyikan banyak harta setelah berlatih selama bertahun-tahun. Hei, Wu Yun menyipitkan matanya dan memanfaatkan waktu untuk mengambil semua yang dia bisa sebelum sepasang Raja Harimau bersayap kembali. Bab 75 Anak Harimau. Melihat sekeliling, mata Wu Yun tertarik pada genangan cairan ungu merah di sudut. Berjalan ke depan dan melihat lebih dekat, Wu Yun hampir berseru, ini sebenarnya adalah sumber cairan peradangan. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa tempat ini pastilah sarang Raja Macan bersayap darah. Jika bukan karena seni dewa bela diri Taisang, Wu Yun mungkin tidak akan tahu apa itu cairan ungu merah bahkan jika dia memikirkannya. Sumber cairan peradangan yang menyertainya membutuhkan Raja Harimau bersayap darah dengan darah paling murni. Ketika anak harimau dikandung, cairan yang berasal dari anak Raja Harimau bersayap darah sama berharganya dengan obat mujarab kelas atas. Selain itu,
Tidak semua raja harimau bersayap darah dengan darah murni dapat memperoleh sumber cairan peradangan yang menyertainya saat melahirkan anaknya, dan kemungkinannya sangat kecil. Sekarang Wu Yun bertemu dengannya, ini mungkin kesempatan besar. Budidaya raja harimau bersayap darah sendiri termasuk dalam atribut api. Jika sumber cairan api yang menyertainya dapat dimurnikan, itu akan memiliki efek yang sangat baik pada budidaya dan api tubuh yang sebenarnya. Tentu saja, Wu Yun tidak akan melewatkannya. Dia dengan hati-hati mengumpulkan genangan cairan sumber peradangan berwarna ungu merah dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Saat ini, Wu Yun mendengar suara mengoceh dari sudut gua. Seperti anak anjing kecil, suaranya sangat kecil, tapi Wu Yun masih bisa menangkapnya. Mengikuti suara tersebut, mata Wu Yun tiba-tiba melebar, dan dia melihat seekor harimau dengan sepasang sayap kecil berwarna putih susu di depannya, sedang tidur nyenyak. Seperti anjing berumur beberapa bulan, ia terlihat cukup lucu, tanpa aura menakutkan dari raja harimau bersayap darah di luar. Sayapnya masih putih susu dan perlu berevolusi perlahan hingga mencapai alam bela diri bumi sebelum berubah menjadi warna darah. Apakah ini sebenarnya anak dari harimau Bloodwing? Wu Yun tiba-tiba berpikir, jika aku memeliharanya sebagai hewan peliharaan, apakah ia akan menuruti perintahku di masa depan? Saat dia hendak mengulurkan tangan untuk memeluk anak Bloodwing, dia menemukan sepotong batu giok tergeletak di sebelah sarang anak Bloodwing. Giok tulang ini dipenuhi dengan aura harimau bersayap darah. Karena penasaran, Wu Yun mengambil tulang giok dan menyuntikkan energi spiritual lembut ke dalamnya. Tiba-tiba, dia melihat cahaya keemasan menyinari tulang giok, dan banyak karakter dan pola kuno muncul. Setelah melihatnya beberapa saat, Wu Yun berkata dengan terkejut, ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri yang diwarisi dari Raja Harimau bersayap darah, keterampilan bela diri pilar cahaya darah. Wu Yun sebelumnya berspekulasi bahwa pancaran darah yang ditembakkan oleh harimau bersayap darah seharusnya merupakan keterampilan bela diri warisan mereka, dan memang demikianlah masalahnya. Bagaimana mungkin Wu Yun melewatkan hal sebaik itu? Masukkan langsung ke dalam ring penyimpanan. Saat itu, sepotong batu giok kuno lainnya muncul di depannya. Mungkinkah Raja Harimau bersayap darah ini masih mewarisi seni bela diri? Wu Yun mengambil batu giok itu lagi dan melepaskan energi spiritual yang lembut. Benar saja, cahaya keemasan muncul kembali, tapi yang ditampilkan di sana adalah beberapa pola kuno yang sepertinya tidak lengkap. Wu Yun terkejut, apa ini? Mungkinkah ini bukan keterampilan bela diri yang diwarisi dari Raja Macan bersayap darah? Setelah diselidiki, ditemukan bahwa tidak ada aura Raja Harimau bersayap darah yang setengah mati di potongan tulang giok ini. Setelah bermain-main dengannya beberapa saat, Wu Yun tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah ini tulang dewa binatang purba? Dia telah melihat catatan tentang tulang dewa binatang purba di seni dewa bela diri Taisang. Menurut legenda, di zaman kuno, dewa binatang yang menyapu seluruh alam, ketika dia jatuh, mengukir semua yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya pada tulang binatangnya sendiri untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Namun ia khawatir akan jatuh ke tangan musuhnya, sehingga ia membelah tulang hewan tersebut menjadi 18 bagian. Hanya dengan mengumpulkan ke-18 keping giok tulang dewa binatang, benda yang diukir di atasnya oleh dewa binatang dapat terungkap. Wu Yun selalu mengira ini hanyalah legenda, namun dia tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi. Warisan dewa binatang purba begitu menakutkan, mungkin tidak jauh berbeda dengan seni dewa bela diri Taisang Wu Yun. Masukkan tulang dewa binatang ke dalam ring penyimpanan. Wu Yun hanya bisa menghela nafas, jika dia tidak memiliki seni dewa bela diri Taisang, dia mungkin akan melewatkan banyak hal. Misalnya, jika tidak ada catatan tentang seni dewa bela diri tertinggi, bagaimana dia bisa mengetahui tentang sumber cairan api dan tulang dewa binatang yang menyertainya? Setelah itu, Wu Yun mencari di gua itu lagi dan menyerah hanya setelah tidak menemukan apapun yang layak untuk diambil. Perjalanan ke gua Raja Harimau Bloodwing secara tidak sengaja ini benar-benar membuahkan hasil. Entah itu sumber cairan api yang terkait, pancaran darah seni bela diri yang diwarisi, atau tulang dewa binatang, setiap benda cukup untuk menarik banyak orang untuk mengambilnya.
Dia mengambil anak Bloodwing. Si kecil masih tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa semua barang berharga di rumahnya, termasuk dirinya, telah diambil. Kembali ke gua di luar, Li Yanran masih menyembuhkan lukanya. Wu Yun melompat dan mendarat di sampingnya. Merasakan kedatangan Wu Yun, Li Yanran membuka matanya, tapi dia masih sangat lemah. Bagaimana? Wu Yun bertanya. Li Yanran menggelengkan kepalanya, harimau bersayap darah ini terlalu kuat. Tidak mudah untuk pulih. Dia tiba-tiba melihat lelaki kecil di pelukan Wu Yun dan berkata, apa ini? Www. Anak harimau Bloodwing, Wu Yun berkata dengan acuh tak acuh, ternyata kita tidak sengaja menabrak sarang harimau Bloodwing. Dia mengangkat bahu ke arah dalam dan berkata, ada di dalam. Li Yanran tiba-tiba berubah warna dan berkata, tidak, ayo cepat pergi. Wu Yun ingin mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Baru kemudian dia menyadari bahwa auman binatang di luar telah berhenti. Mungkinkah sekelompok manusia telah dikalahkan oleh macan Bloodwing? Setelah manusia mundur, Raja Harimau bersayap darah pasti akan kembali. Ups! Keduanya buru-buru bersiap untuk pergi. Mengaum. Pada saat ini, auman binatang yang memekakkan telinga terdengar dari pintu masuk gua, dan Wu Yun hampir terjatuh. Kultivasinya di alam bela diri bumi memang menakutkan. Sebelum memasuki gua, Raja Harimau Bloodwing begitu hadir sehingga dia segera merasakan bahwa seseorang telah masuk ke sarangnya. Berapa tingkat kekuatan yang telah kamu pulihkan? Wu Yun bertanya. Li Yanran menggelengkan kepalanya, kurang dari 3 lantai. Lalu dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Wu Yun juga panik saat ini, dia dihadang di dalam gua oleh Raja Harimau bersayap darah dari alam bela diri bumi, siapapun pasti panik. Mencoba untuk tetap tenang, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan? Itu satu-satunya hal yang bisa kami andalkan. Wu Yun menunjuk ke arah anak Bloodwing di pelukannya, dia tidak menyangka bahwa salah satu tindakannya yang tidak disengaja akan memainkan peran yang menentukan pada saat kritis ini. Meskipun Wu Yun ingin mengeluarkannya dan menjadikannya hewan peliharaan, nyawanya dipertaruhkan saat ini dan penting untuk menyelamatkan nyawanya. Li Yanran sedikit mengernyit, tidak mengerti apa maksud Wu Yun. Dapatkan di belakangku, ikuti aku, jangan lari-lari. Wu Yun menarik Li Yanran ke belakangnya pada saat ini, entah kenapa Li Yanran merasa bahwa pria yang terlihat jauh lebih kecil darinya ini ternyata sangat tinggi. Meski tingkat kultivasinya tidak tinggi dan sosoknya tidak kuat, ia tetap merasakan rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Li Yanran merasa tertarik pada lawan jenis. Mengaum. Terdengar raungan binatang buas lainnya, dan harimau bersayap darah melebarkan sayapnya, melompat ke depan Wu Yun dan yang lainnya, dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan semuanya. Momen ini sangat berbahaya bahkan jantung Li Yanran berdebar kencang, dan dia memegang erat punggung Wu Yun dengan kedua tangannya. Aliran bau amis keluar dari mulut Bloodwing Tiger. Del. Pada saat kritis, Wu Yun tiba-tiba mengambil tindakan, memegangi anak Bloodwing di tangannya dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Jika kamu berani bergerak, aku akan membunuhnya. Bab 76 Kambing Hitam. Benar saja berhasil, racun harimau tidak memakan bijinya. Bloodwing Tiger menarik kembali mulutnya yang menggigit. Meskipun tidak dapat berbicara, ia dapat memahami, dan ia sepenuhnya cerdas, seperti manusia, ia membuka mulutnya dan tampak seperti sedang berbicara. Sialan manusia, biarkan anakku pergi. Wu Yun tidak tahu apa yang dibicarakannya. Dia meraih anak Bloodwing dengan kedua tangannya, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan berkata, ayo kita keluar. Setelah kita keluar dari gua, saya pasti akan mengembalikan anak Anda kepadamu. Kemudian, terlepas dari apakah macan bersayap darah setuju atau tidak, dia berkata kepada Li Yanran di belakangnya, ikuti aku. Keduanya dengan hati-hati berjalan keluar gua selangkah demi selangkah. Namun jurus ini juga sangat efektif. Meski mata macan bersayap darah memerah karena marah, dia tidak berani berbicara dengan Wu Yun dan yang lainnya lagi. Harimau bersayap darah baru saja melihat Wu Yun dan yang lainnya berjalan keluar gua. Setelah berjalan dalam jarak tertentu,
Wu Yun menemukan bahwa harimau bersayap darah belum menyusulnya, dan dia merasa lega. Pada saat ini, semua perhatiannya tertuju pada Raja Harimau bersayap darah, dan dia bahkan tidak memperhatikan anak harimau bersayap darah di tangannya. Tiba-tiba dia mendengar tangisan, dan kemudian Wu Yun merasakan sakit di tangannya. Bloodwing kecil itu terbangun pada saat kritis ini dan menggigit lengan Wu Yun. Wu Yun kesakitan dan tanpa sadar menjatuhkan anak kecil Bloodwing itu. Ups, lari. Setelah anak Bloodwing dilepaskan, mereka tidak mempunyai pengaruh. Mengaum. Benar saja, melihat anaknya telah melarikan diri, Raja Harimau Bloodwing meraung dengan liar, dan amarahnya yang tak terkendali meledak sepenuhnya pada saat ini. Wu Yun melebarkan langkah naganya dan berlari ke depan. Setelah berlari beberapa langkah, dia menemukan bahwa Li Yanran di belakangnya tidak mengikuti. Dia diam-diam berkata, "Oh tidak, Li Yanran terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang pada saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan keterampilan tubuhnya." Untungnya, Bloodwing membawa anaknya kembali ke mulutnya, tetapi ia akan segera menyusul. Wu Yun bergegas kembali, dan terlepas dari persetujuan Li Yanran, dia langsung menggendongnya dan melarikan diri seperti naga. Meskipun Yulongbu sangat misterius, bagaimanapun juga, itu adalah salinan rusak, dan ia membawa seseorang di punggungnya. Kecepatannya sangat berkurang, dan auman macan bersayap darah datang dari belakang, jelas mengejarnya. Raja Harimau bersayap darah, Raja Alam Bela Diri Bumi tingkat ketiga, belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya di Pegunungan Loyun. Bagaimana dia bisa menahan amarah ini ketika manusia tak berarti di matanya mengancamnya dengan anaknya sendiri? Wu Yun tidak berani menoleh ke belakang, karena takut dikejar oleh Raja Harimau bersayap darah dan berlari jauh-jauh. Pada saat ini, Raja Harimau bersayap darah tidak tahu bahwa Wu Yun telah mengambil sumber cairan api yang terkait, batu giok warisannya, dan tulang dewa binatang. Jika ditemukan, ia mungkin akan membunuh Wu Yun bahkan jika ia mengejarnya sampai ke ujung bumi. Untungnya, meskipun Blood-Winged Tiger cepat, ia tidak dapat mempertahankan kecepatannya pada puncaknya tanpa keterampilan fisik apapun. Setelah mengejar beberapa saat, Wu Yun akhirnya terjatuh agak jauh, namun dia tetap mengejarnya. Saya tidak tahu seberapa jauh dia berlari, tetapi Wu Yun merasa sedikit lemah energi spiritual di tubuhnya. Dia meletakkan Li Yanran di punggungnya dan mengambil napas dalam-dalam. "Terima kasih, kenapa kamu membantuku seperti ini? Jika kamu tidak membawaku bersamamu, dengan kemampuan tubuhmu, aku akan lari jauh," kata Li Yanran. Wu Yun tersenyum dan berkata, "Karena aku melihatmu tanpa mengenakan pakaian apapun." Ini hanyalah lelucon yang dibuat oleh Wu Yun, namun membuat wajah cantik Li Yanran langsung memerah karena merasa malu. Raungan binatang buas itu masih terdengar samar-samar dari belakang. Terlihat jelas bahwa Raja Harimau bersayap darah belum menyerah. Apalagi dengan kemampuan pelacakannya, jika tidak melarikan diri tepat waktu, mungkin tidak butuh waktu lama untuk menangkapnya. Di atas sini. Setelah beristirahat sebentar, dia hendak berangkat lagi, tetapi dia melihat sekelompok orang bergegas datang dari depan, berjumlah 30 atau 40 orang, dan mereka semua memiliki tulisan berlumuran darah di pakaian mereka. Mereka melihat Wu Yun pada pandangan pertama, dan seseorang menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata, "Tuan kedua, di sana, adalah dia. Dialah yang membunuh Tuan ketiga." Sebenarnya orang-orang dari kelompok tentara bayaran Blood Dawn ini lagi, bajingan. Wu Yun melihat dengan seksama, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat bahwa pria yang tampak berbahaya di depan mereka sebenarnya memiliki alam lingwu tingkat 9. Pada saat ini, Li Yanran terluka parah. Jika dia menghadapi sekelompok orang ini, dia mungkin akan memiliki jalan keluar yang sempit. Kelompok tentara bayaran duri darah mencegat mereka di depan, dan Raja Macan Sayap Darah mengejar mereka di belakang. Wu Yun sakit kepala. Berjalan. Dia menjemput Li Yanran dan melarikan diri lagi. Kejar dan bunuh dia. Bunuh dia, ambil kembali bendera komando, dan bayar kematian Tuan ketiga. Ada kejar-kejaran berisik di belakangnya. Setelah berlari sejauh tertentu, Wu Yun menemukan tempat rahasia, menurunkan Li Yanran, dan berkata, "Jika kamu terus berlari seperti ini, cepat atau lambat mereka akan menyusul."
Kamu tunggu aku di sini, hati-hatilah, aku akan memancing mereka pergi. Hati-hati. Melihat Wu Yun hendak pergi, Li Yanran tiba-tiba berkata. Wu Yun mengangguk, lalu buru-buru menghilang ke dalam hutan. Saat ini, Wu Yun sudah membuat rencana. Karena ada pencegat di depan dan pengejar di belakang, mari kita satukan mereka dan biarkan mereka saling membunuh. Setelah berjalan di jalur asli untuk beberapa saat, saya bertemu seseorang dari kelompok tentara bayaran Blood Dawn. Ketika tuan kedua melihat Wu Yun, dia benar-benar berlari kembali dan berkata, "Hei, apakah kamu tersesat?" Dia sendiri yang datang ke pintu. "Ayo, bunuh dia." Wu Yun tersenyum dingin, segera berbalik, dan berlari menuju sarang Bloodwing Tiger. Meskipun anggota kelompok tentara bayaran Duri Darah dapat mendengar auman harimau di depan mereka, mereka tidak menyangka bahwa harimau bersayap darah juga sedang mencari Wu Yun. Ikuti Wu Yun dari dekat dan kejar dia sampai mati. Setelah beberapa menit, Wu Yun tiba-tiba berhenti dan berdiri diam. Di belakang, ketika anggota kelompok tentara bayaran Blood Dawn melihat Wu Yun tidak lagi melarikan diri, mereka semua berteriak, "Apa, kamu tidak bisa lari lagi? Jika kamu tidak melarikan diri, kamu akan mati jika tidak melarikan diri." Tetapi ketika jarak mereka kurang dari 3 meter dari Wu Yun, mereka semua tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan mereka tidak berani terus bergerak maju. Di depannya, dia melihat Raja Harimau bersayap darah dengan mulut terbuka lebar dan mata merah, menatap Wu Yun. "Ups, aku jatuh ke dalam perangkap anak ini." Bos kedua berteriak, "Mundur, cepat mundur." Mereka tidak berani menghadapi Raja Harimau bersayap darah. Pembunuhan gila-gilaan harimau bersayap darah di surga itu masih terpatri jelas di benak mereka. Lebih dari selusin orang kuat di alam bela diri sejati semuanya tewas di bawah cengkeramannya. Jika itu normal, mereka akan melarikan diri begitu saja, dan Raja Harimau Bloodwing tidak akan repot-repot mengejar mereka. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu, hari ini Wu Yun benar-benar menyinggung Raja Harimau bersayap darah. Di mata Raja Harimau Bloodwing tidak ada perbedaan antara manusia, pada saat ini, selama manusia muncul di hadapannya pasti akan mati. Mengaum. Dengan raungan liar, dia terbang ke udara, melambaikan sayapnya yang berdarah, dan seberkas cahaya berdarah langsung membombardir kerumunan kelompok tentara bayaran Duri Darah. Tiba-tiba, 7 atau 8 orang yang gagal mengelak tepat waktu hancur berkeping-keping, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Sudah waktunya. Wu Yun melihat waktunya telah tiba dan berhasil menimbulkan perkelahian antara kedua belah pihak. Ia harus melarikan diri secepatnya, jika terlambat, ia akan mati di bawah cakar harimau bersayap darah. Tapi bagaimana Bloodwing Tiger bisa membiarkan Wu Yun pergi? Budidaya alam bela diri bumi mencapai batasnya, dan pilar darah langsung menghalangi jalan Wu Yun. Tidak baik. Wu Yun diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, dia mengabaikan sesuatu. Dia mampu melarikan diri sebelumnya karena dia tidak berada dalam jangkauan serangan Raja Harimau Bloodwing. Tapi kali ini, mereka terlalu dekat, dan pilar cahaya darah Raja Harimau sayap darah dapat menghalangi jalan Wu Yun kapan saja, dan kali ini akan sulit untuk melarikan diri dari mulut harimau. Bab 77, Teknik Menggambar Guntur di Bawah Bayangan Dewa Bela Diri. Boom, boom. 2 pancaran darah berturut-turut secara langsung membunuh sebagian besar anggota kelompok tentara bayaran Blood Dawn yang tersisa. Gunakan jimat perisai darah dan lari. Tuan kedua memberi perintah, dan wajahnya yang berbahaya penuh dengan kepanikan saat ini. Dalam hati, saya memarahi ke-38 generasi nenek moyang Wu Yun. Anak ini justru membawanya menuju Raja Harimau Bloodwing. Jika ada kesempatan untuk melarikan diri, akan sulit menghilangkan kebencian di hatinya tanpa memotong-motong anak ini. Ekspresi Wu Yun berubah, dan dia melihat beberapa orang dari kelompok tentara bayaran Duri Darah benar-benar mengeluarkan jimat berdarah pada saat yang bersamaan. Aku tidak menyangka para bajingan ini tahu cara menggunakan mantra. Ahli jimat tidak populer di jalan, jauh kurang populer dibandingkan alkemis. Jimat pelindung darah ini dimurnikan menggunakan esensi dan darahnya sendiri, dan dapat berteleportasi beberapa mil jauhnya dalam waktu singkat. Tetapi pada saat yang sama,
serangan balik yang ditimbulkannya akan menghabiskan setidaknya setengah dari basis budidaya. Mampu mengeluarkan jimat pelindung darah, terlihat jelas bahwa kelompok tentara bayaran duri darah tidak memiliki kesabaran saat menghadapi Raja Harimau bersayap darah. Bang, bang, bang. Selusin suara terdengar berturut-turut, dan selusin orang yang tersisa dari kelompok tentara bayaran Blooddawn berubah menjadi cahaya merah dan bayangan dan melarikan diri ke kejauhan. Ledakan. Raja Harimau bersayap darah menyerang dengan seberkas cahaya darah. Ah! Saat ini, beberapa orang muncul dalam cahaya merah dan bayangan. Harus dikatakan bahwa pancaran cahaya darah dari Raja Harimau bersayap darah benar-benar menakutkan, dapat membunuh beberapa dari mereka bahkan setelah mereka melemparkan jimat pelindung darah. Selama periode ini, Wu Yun memanfaatkan kekacauan dan menggunakan keterampilan tubuhnya beberapa kali untuk mencoba melarikan diri, tetapi Raja Macan bersayap darah sepertinya memusatkan perhatian padanya. Selama dia membuat gerakan sekecil apapun, seberkas cahaya-cahaya darah akan segera menerpa dia. Sekarang, anggota kelompok tentara bayaran duri darah melarikan diri sampai mati, dan hanya Wu Yun dan Raja Macan bersayap darah yang tersisa. Ekspresi Wu Yun sangat suram, begitu dia ditatap oleh Raja Macan bersayap darah, dia tidak yakin dia bisa melarikan diri. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, satu-satunya pilihan adalah mencobanya. Meski peluangnya sangat kecil, kita tetap harus mencari kepastian 1 dari 10.000 itu. Wu Yun jelas bukan tipe orang yang menunggu kematian. Bilah perak itu mengambil tindakan, menusuk Raja Macan bersayap darah dengan beberapa gerakan tombak. Namun meskipun eksekusinya cepat, tingkat kultivasi mereka terlalu berbeda sehingga tidak memberikan efek apapun. Aku melihat senyuman aneh dan sangat manusiawi di wajah Raja Harimau Bloodwing, seolah dia sedang mengatakan sesuatu. Manusia tidak penting, gunakan semua kemampuanmu. Itu adalah ekspresi yang aneh, sangat menghina dan menggoda. Binatang, jika aku memiliki alam bela diri bumi, aku akan membunuhmu. Sekarang dia tahu tidak ada cara untuk melarikan diri, Wu Yun berhenti bersikap malu-malu. Teknik terbakar sinar matahari. Seni bela diri biasa tidak lagi efektif, jadi Wu Yun langsung menggunakan teknik terik matahari di antara 36 keterampilan unik Fei Yun. Meskipun dengan tingkat kultivasi Wu Yun, teknik matahari terbakar tidak akan pernah bisa melukai Raja Macan bersayap darah, namun masih bisa menghentikannya sampai batas tertentu. Jika dia bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri, itu akan menjadi terbaik. Setelah beberapa saat, teknik terik matahari mulai terbentuk, dan gelombang panas yang menyengat membakar sebagian kecil pepohonan di sekitarnya hingga layu. Ledakan. Teknik matahari terbakar menghantam Raja Harimau bersayap darah dengan sangat keras hingga ia bahkan tidak berusaha menghindar. Memukul. Seru Wu Yun, lalu tidak ragu lagi dan langsung menyebarkan keterampilan tubuhnya untuk melarikan diri. Ledakan. Pilar cahaya darah menyerang lagi. Wu Yun buru-buru menghindar dan hampir terkena pilar cahaya darah. Keringat dingin muncul di punggungnya. Sekali dipukul, dia mungkin akan langsung hancur berkeping-keping. Raungan arogan Raja Harimau bersayap darah datang dari belakang, seolah-olah seni bela diri manusia tidak lebih dari itu. Ledakan. Sinar cahaya darah lainnya menerpa, Wu Yun mengelak lagi, terhuyung, dan hampir terkena dampaknya. Tidak. Terus seperti ini bukanlah jawabannya. Kita harus mengambil inisiatif. Bukannya dia tidak punya kartu truf, dia hanya ragu untuk menggunakannya. Jauh di dalam pegunungan Loyun di sini, setelah semua kartu trufnya terungkap, Wu Yun pasti akan menderita kerusakan parah akibat serangan balik karena konsumsi besar bayangan dewa bela diri dan serangan balik dari teknik menggambar guntur, dan akan menjadi sangat lemah. Saat itu, jika terjadi bahaya, Wu Yun pasti akan mati. Hal yang paling menakutkan adalah meskipun Wu Yun menggunakan bayangan dewa bela diri dan teknik menggambar guntur pada saat yang sama, dia mungkin tidak dapat melukai Raja Harimau bersayap darah. Pada saat ini, jika Wu Yun tidak menggunakan kartu truf ini, dia hanya akan mendapatkan satu hasil. Itu secara bertahap akan dipermainkan sampai mati oleh Raja Harimau bersayap darah ini. Jika Anda menghadapi kematian, Anda sebaiknya mencobanya. Memikirkan hal ini,
Wuyun tidak lagi ragu-ragu. Trik mencubit tangan dengan cepat. Bayangan dewa bela diri. Setelah diaktifkan, bayangan besar segera muncul di belakang Wuyun, dan keseluruhan kekuatannya meningkat pesat beberapa kali lipat. Penggunaan bayangan dewa bela diri membangkitkan minat Raja Harimau bersayap darah. Sepasang mata harimau besar dan merah menatap bayangan besar di belakang Wuyun, menunjukkan rasa ingin tahu. Kemudian, Wuyun tidak berhenti sama sekali dan mengaktifkan senjata ajaibnya lagi. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan segel tangan teknik penginduksi guntur. Dibandingkan pertama kali, ini sudah berkali-kali lebih terampil. Teknik guntur terkemuka. Mengikuti raungan keras Wuyun, awan gelap tiba-tiba bergulung di langit dan guntur bergemuruh. Di awan gelap, garis-garis guntur ungu menghilang dan muncul. Raja Macan bersayap darah benar-benar terkejut dengan seni bela diri Wuyun. Sebagai manusia yang cerdas, dia secara alami memahami bahwa jenis seni bela diri magis ini telah melampaui ruang lingkup seni bela diri biasa. Memanggil kekuatan guntur yang paling menakutkan di dunia, bahkan jika Wuyun hanya memiliki tingkat budidaya alam Lingwu, itu masih sangat menakutkan. Raja Harimau bersayap darah juga sangat ketakutan. Tidak pernah terpikir bahwa manusia biasa dengan alam seni bela diri spiritual ini benar-benar dapat melakukan seni bela diri yang begitu mengejutkan. Kali kedua dia menggunakan teknik menggambar guntur, samar-samar Wuyun sudah bisa merasakan kekuatan guntur yang tersembunyi di awan gelap di kehampaan. Satu hal yang dia yakini adalah seiring dengan peningkatan level kultivasinya dan dia menjadi semakin akrab dengan teknik menggambar petir, teknik menggambar petir kali ini akan 10 kali lebih kuat daripada yang terakhir kali digunakan di Xingyu Kota. Ditambah dengan bantuan bayangan dewa bela diri, kekuatan teknik pemicu petir ini telah meningkat secara linier. Seolah merasakan guncangan kekuatan guntur di langit, Raja Harimau Bloodwing merasakan auranya secara bertahap ditekan oleh kekuatan guntur yang menakutkan ini. Ia tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Begitu anak manusia menunggunya selesai menampilkan teknik seni bela diri yang menakutkan ini, dia bahkan mungkin tidak dapat menahannya. Sayangnya, itu masih terlambat setengah ketukan. Itu diperlambat oleh kesombongannya sendiri. Jika dia mengambil tindakan pada saat Wuyun membuat gerakan tangan, mungkin pancaran darahnya bisa menghancurkan Wuyun menjadi beberapa bagian sebelum trik pemicu petir dapat digunakan. Tapi sekarang, sudah terlambat. Ledakan. Saya melihat Raja Macan sayap darah meledakkan pilar cahaya darah, langsung menuju Wuyun. Tapi kali ini Wuyun bahkan tidak bersembunyi, bukan karena dia tidak bersembunyi, tapi dia tidak bisa bersembunyi. Begitu dia menghindar, teknik menggambar guntur akan segera menghilang, dan dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk pergi. Gemuruh. Di antara awan gelap, guntur ungu bergulung dengan kencang. Tiba-tiba, petir setebal pilar batu jatuh. Itu mengenai langsung pilar cahaya berdarah yang diledakkan oleh Raja Harimau bersayap darah. Ledakan. Guntur dan kilat ungu dan pilar cahaya darah dibombardir bersama-sama. Setelah suara keras, pilar cahaya darah dan guntur dan kilat ungu menghilang pada saat yang bersamaan. Mengimbangi. Wuyun sangat terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Bab 78 dipaksa mundur. Dia awalnya khawatir bahwa tingkat budidayanya terlalu berbeda dari Raja Harimau bersayap darah, dan dia takut teknik menggambar petir tidak akan mampu menahan pancaran darahnya. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Raja Harimau bersayap darah pasti kuat, tetapi teknik pemicu guntur memicu kekuatan guntur dan kilat paling menakutkan di dunia, yang sebenarnya secara langsung menutupi kesenjangan dalam budidaya. Dan Wuyun juga senang karena telah mempelajari bayangan dewa bela diri. Tanpa restu dari bayangan dewa bela diri, masih belum diketahui apakah teknik menggambar guntur dapat menekan pancaran darah Raja Macan bersayap darah. Melihat situasi ini, Raja Harimau Bloodwing juga tidak dapat mempercayainya. Boom, boom, boom. Wuyun dan Raja Harimau Bloodwing masing-masing melancarkan beberapa serangan pada saat yang bersamaan. Sinar darah yang tak terhitung jumlahnya dan guntur serta kilat ungu menyambar secara bersamaan. Meskipun keduanya membatalkan satu sama lain, dampaknya sebenarnya dapat meratakan pohon dalam jarak 100 meter.
Tanah juga terbakar menjadi arang oleh kekuatan guntur dan kilat. Pada saat ini, Raja Harimau Bloodwing tidak berani terus menyerang secara membabi buta. Wajah Wu Yun juga berubah drastis. Pada saat ini, dia sudah bisa merasakan bahwa konsumsi energi spiritual yang sangat besar oleh bayangan dewa perang secara bertahap menelan kekuatannya. Dalam beberapa menit, saya khawatir saya akan segera pingsan. Dan serangan balik dari teknik menggambar guntur juga mulai berpengaruh, dan semburan nyeri kram dari organ dalam mulai menggeliat di dalam tubuh. Darah hampir muncrat dari mulutnya beberapa kali, tetapi Wu Yun mengertakkan gigi dan menahannya. Dia tidak boleh menunjukkan rasa sakit apapun saat ini, jika tidak, begitu Raja Harimau Sayap Darah melihat petunjuknya, dia pasti akan mati. Seiring berjalannya waktu, Wu Yun menjadi semakin tidak nyaman dan tubuhnya menjadi semakin lemah. Ini langkah terakhirku. Jika aku masih tidak bisa memaksanya kembali, aku, Wu Yun, akan seperti ini seumur hidupku. Ayah, maafkan aku. Saat ini, Wu Yun telah membuat rencana terakhirnya. Berjuang keras dan serang dengan seluruh kekuatanmu. Pada saat ini, Wu Yun juga dapat melihat bahwa tidak mungkin membunuh Raja Harimau Bersayap Darah. Hasil terbaik adalah memaksanya kembali. Jika tidak dapat dipaksa kembali, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Seni menarik guntur, biarkan aku meledakkannya. Wu Yun meraung marah dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, tanpa berusaha keras. Gemuruh. Di langit, lebih dari selusin petir ungu jatuh, langsung mengenai Raja Harimau Bersayap Darah. Bagaimana mungkin Raja Harimau Bloodwing berani menolak pertempuran mengerikan seperti itu? Menghindar dengan tergesa-gesa. Tapi betapapun cepatnya, bagaimana ia bisa menandingi kecepatan guntur dan kilat? Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih terkena dua petir. Meskipun dia berada di alam bela diri bumi, dia masih terluka parah di bawah pemboman kekuatan guntur dan kilat. Sebuah lubang darah yang terbakar menjadi hitam muncul di area yang terkena kekuatan guntur. Tetapi pada saat ini, pupil Wu Yun yang perlahan membesar tiba-tiba bersinar terang, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah jatuh. Itu akan segera berhasil. Raja Harimau Bersayap Darah terluka oleh teknik segel petir. Tidak mungkin untuk menebak bahwa dia akan runtuh dan mendapat serangan balik. Jika Anda menahannya lebih lama, dia pasti akan kabur. Tetapi pada saat ini, tubuh Wu Yun tidak hanya kehabisan energi spiritual, tetapi kekuatan serangan balik dari teknik segel guntur juga menyebabkan organ internalnya bertabrakan ke atas dan ke bawah, menyebabkan kram parah dan rasa sakit yang tak tertahankan. Belum lagi 1 menit, bahkan 1 detik lagi, bagi Wu Yun, itu adalah penderitaan paling menyakitkan di dunia. Di kejauhan, guntur dan kilat masih menyambar, tetapi saat Wu Yun melemah, kekuatan guntur dan kilat menjadi jauh lebih kecil. Pada saat ini, Raja Harimau Bersayap Darah sedang menatap Wu Yun dari kejauhan, dan dia tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Tubuhnya baru saja terkena 2 sambaran petir, dan sudah mengalami luka yang cukup serius. Jika dihantam beberapa kali lagi, mungkin akan sulit untuk pulih meskipun sudah dibudidayakan dengan tinggi. Kekuatan guntur dan kilat sangat menakutkan. Setelah berjuang, Raja Harimau Bersayap Darah meraung frustrasi dan melarikan diri. Jelas sekali, kali ini dia benar-benar terkejut dengan teknik pemicu petir Wu Yun. Pupil Wu Yun sudah membesar, dan dia hanya mengandalkan kesadarannya untuk bertahan. Samar-samar, dia sepertinya melihat Raja Harimau Bloodwing menghilang, tapi dia tidak yakin. Dia ingin bertahan lebih lama, tetapi tubuhnya tidak tahan lagi. Baru saja mendengar ledakan, Wu Yun pingsan dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Ini adalah pemikiran terakhir dalam benaknya sebelum dia pingsan. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kehormatan ada di surga. Jika saya, Wu Yun, meninggal di sini hari ini, itu akan menjadi malapetaka dalam hidup saya. Pada saat yang sama, Raja Harimau Bersayap Darah telah kembali ke guanya. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar, dan Raja Harimau Bersayap Darah terlihat bergemuruh dan mengaum. Ternyata baru sekarang diketahui bahwa semua harta karun yang ada di gua tersebut telah diambil oleh manusia. Disertai dengan sumber cairan api,
warisan ilmu bela diri, dan tulang dewa binatang. Pada saat ini, Raja Harimau Bloodwing mengaum dengan enggan, dan bahkan ingin segera keluar gua dan melawan Wu Yun lagi. Namun bekas luka di tubuhnya masih ada, dan kengerian teknik segel petir masih tergambar jelas di benaknya, sehingga akhirnya memilih untuk menyerah. Di tengah raungan enggan itu, Raja Harimau Bloodwing kembali ke gua untuk menyembuhkan lukanya. Saya tidak tahu berapa lama saya tidak sadarkan diri. Mungkin beberapa jam, mungkin beberapa hari. Jauh di dalam pegunungan ini, tidak ada konsep waktu. Wu Yun berjuang untuk bangkit dari tanah. Seni dewa bela diri Taisang berjalan perlahan dan mandiri, namun tubuhnya masih kosong, tanpa energi spiritual. Adapun serangan balik yang disebabkan oleh teknik segel guntur, karena dukungannya yang kuat, organ dalamnya tidak hanya tergeser, tetapi langsung hancur. Setiap kali dia bergerak, ada rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Wu Yun tidak menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memulihkan tubuhnya saat itu juga, karena saat ini ia tidak dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi sama sekali. Kekuatan serangan balik dari teknik menggambar guntur begitu kuat, kali ini dia bahkan menggunakan seni bela diri bayangan dewa bela diri untuk secara paksa melakukan teknik menggambar guntur, yang berada di luar batas kemampuan tubuhnya. Semua organ dalamnya hancur, dan penyelamatan diri tidak mungkin dilakukan. Tanpa bantuan dokter ajaib, dia pasti akan mati. Setelah bangun tidur, pikiran pertama Wu Yun adalah Li Yanran. Jika dia masih di sana, mungkin dia bisa menemukan cara untuk membawanya keluar untuk mencari seseorang untuk berobat. Menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dia mengambil langkah sia-sia. Wu Yun mengikuti jalan aslinya selangkah demi selangkah, menuju tempat di mana Li Yanran menetap. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri kali ini. Jika dia tahu, mungkin dia tidak akan pergi ke Li Yanran. Setelah sekian lama, jika dia masih di sini, saya khawatir dia sudah lama datang mencari Wu Yun. Jarak ini tidak terlalu jauh, dan Wu Yun membutuhkan waktu 3 jam untuk mencapainya. Namun, tidak ada tanda-tanda Li Yanran di sini, di mana dia ditempatkan sebelumnya, hanya tersisa sebuah plakat batu giok kecubung. Tanpa sempat melihat lebih dekat, dia memasukkan medali giok kecubung ke dalam ring penyimpanan. Apakah dia akan pergi dari sini untuk mencariku? Dia akan kembali setelah beberapa saat. Ini adalah pemikiran terakhirnya. Wu Yun tidak bisa lagi bertahan, pandangannya menjadi gelap, dan dia jatuh pingsan lagi. Kali ini, saya tidak tahu berapa lama saya tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun, dia sudah berada di sebuah rumah jerami yang bobrok. Walaupun rumah ini kumuh, namun dekorasinya sangat indah. Semua dekorasinya berwarna pink, dan terlihat seperti kamar anak perempuan. Kamu benar-benar bangun secepat ini. Suara yang tajam dan menyenangkan terdengar di dalam ruangan. Ini adalah seorang wanita, tidak terlalu tua, berusia 15 atau 16 tahun, sangat cantik. Penampilannya murni dan sempurna, baik itu mata, hidung, mulut, atau kontur wajahnya. Wu Yun sedikit terkejut, dia tidak tahu mengapa dia selalu bertemu dengan semua jenis wanita cantik. Apakah kamu menyelamatkanku? Di mana kamu? Ini adalah kekhawatiran terbesar Wu Yun. Bab 79 Pemulihan. Wanita itu terkikik dan berkata, "Hehe, ini pinggiran pegunungan Loyun. 5 hari yang lalu, kakekku dan aku pergi mengumpulkan tanaman obat jauh di pegunungan. Kami kebetulan bertemu denganmu dalam keadaan setengah mati, jadi kami membawamu kembali." Oh, Wu Yun mengangguk, dan kemudian sepertinya teringat sesuatu, "Maksudmu aku koma selama 5 hari. Apakah kamu melihat seorang wanita berpakaian putih ketika kamu membawaku kembali?" Wanita? Tidak, tidak ada wanita di manapun. Aku hanya melihatmu. Dia tersenyum dan menjawab, 5 hari sudah baik. Kakek berkata bahwa semua organ dalammu terkoyak dan kamu tidak akan bisa bangun selama 2 atau 3 bulan. Aku tidak menyangka kamu akan bangun begitu cepat. Sayangnya, tidak. Saya tahu apa yang telah Anda alami, tetapi untungnya Anda cukup beruntung bertemu kakek saya, jika tidak, Anda pasti sudah mati sekarang. Kakek. Organ dalamnya terkoyak. Wu Yun segera melihat ke dalam,
dan tentu saja dia menemukan bahwa meskipun organ dalamnya secara bertahap mulai pulih, bekas luka yang telah dihancurkan dan ditata kembali masih ada. Pengerahan tenaga sekecil apapun membuat seluruh organ dalam terasa sakit. Baru setelah itu dia teringat pertarungan sebelumnya dengan Raja Harimau bersayap darah. Teknik menggambar guntur dan bayangan dewa bela diri bekerja pada saat yang sama, dan tubuhnya hampir roboh. Aku tidak bisa menahan keringat dingin, aku beruntung masih hidup. Saat itu, suara seorang lelaki tua terdengar di luar pintu. Linger, kenapa kamu membuat begitu banyak keributan di sana? Jangan ganggu tuan muda sampai dia beristirahat. Setelah lelaki tua itu memasuki pintu, pupil matanya tiba-tiba berbinar saat melihat Wu Yun duduk di tempat tidur. Kamu bangun begitu cepat, ayo, biarkan aku melihatnya. Saat dia mengatakan ini, Wu Yuntong tidak bisa tidak setuju, dan dia langsung meraih tangan kiri Wu Yun untuk memeriksa denyut nadinya. Sesaat kemudian, lelaki tua itu terkejut dan berkata, aneh, sayang kecil, semua organ dalammu hancur. Kupikir itu adalah keajaiban bahwa kamu selamat, tetapi aku tidak menyangka kamu bangun. Dalam 5 hari. Aneh sekali. Wu Yun tersenyum dan berkata, para senior masih sangat ahli dalam keterampilan medis. Saya ingin berterima kasih kepada senior saya atas anugerah penyelamatan hidup mereka. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalasnya dengan mata air. Tidak perlu bersikap sopan. Orang yang belajar kedokteran memiliki tanggung jawab membantu dunia dan menyelamatkan orang. Itu tidak layak untuk disebutkan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berkata kepada wanita itu, Linger, cepat pergi ke dapur dan bawakan obat yang aku siapkan untukmu. Ini cucuku Bailing. Dia juga anak yang menyedihkan. Orang tuanya meninggal lebih awal, dan dia tinggal bersamaku, seorang lelaki tua yang jahat. Kami adalah pengumpul tanaman obat di Pegunungan Loyun. Kami pergi mengumpulkan tanaman obat jauh di dalam pegunungan beberapa hari yang lalu. Hanya memikirkannya, aku bertemu denganmu yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Wu Yun sedikit terkejut, pergi ke kedalaman Pegunungan Loyun untuk mengumpulkan tumbuhan. Senior, mungkinkah kamu? Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kultivasi. Hanya saja saya menemukan sejenis bubuk obat yang dapat mengusir sebagian besar monster, sehingga saya bisa datang dan pergi dengan bebas. Di Pegunungan Loyun, Wu Yun mengangguk, dan Bailing sudah membawakan supnya. Wu Yun ingin menolak, bagi seorang kultivator seperti dia, ramuan biasa tidak akan berpengaruh sama sekali, tetapi ketika dia mencium aroma obat yang kuat, dia tiba-tiba menjadi penasaran. Senior, ini sebenarnya terbuat dari serbuk sari mawar ungu. Ini adalah ramuan kelas atas. Ini memiliki efek ajaib pada semua jenis luka. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Tuan muda memang sangat kuat. Anda dapat mengidentifikasi bahan obat dalam sup secara sekilas. Minumlah. Dengan konstitusi Anda dan kombinasi aroma mawar ungu ini, Anda akan sembuh dalam waktu kurang dari 5 hari. Wu Yun meminum ramuan luoxiang ungu, dan efek kuat dari obatnya menghilang dengan cepat. Seni Dewa Bela Diri Taisang berjalan dengan cepat, diserap sepenuhnya setelah 1 jam, dan luka-lukanya pulih ke tingkat 5 atau 6. Dengan adanya Seni Dewa Bela Diri Taisang, tidak butuh waktu 5 hari, melainkan 2 hari untuk pulih. Wu Yun menghabiskan sepanjang hari di kamarnya untuk menyembuhkan lukanya dan berlatih meditasi. Saat malam tiba, organ dalam yang hancur akhirnya disembuhkan, dan tingkat kultivasinya dikembalikan ke 4 atau 5 tingkat. Kalau terus begini, dia akan sembuh suatu hari nanti. Wu Yun masih memiliki ketakutan yang tersisa tentang 2 teknik seni bela diri, menghasut guntur, dan bayangan dewa bela diri. Kekuatan serangan baliknya terlalu menakutkan, jadi lebih baik tidak mencobanya lagi di masa mendatang. Larut malam itu, Wu Yun sedang berlatih di kamarnya, ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cepat dan suara-suara dari luar pintu. Wu Yun mengerutkan kening, siapa itu? Saya segera keluar untuk memeriksa, tetapi saya melihat lebih dari 100 orang di luar pintu,
mengenakan pakaian dengan karakter darah, semuanya berpenampilan garang, memegang obor tinggi-tinggi. Dan pemimpin mereka adalah tuan kedua yang tampak berbahaya yang dia pimpin menjadi Raja Macan bersayap darah hari itu. Brengsek, ini orang-orang ini lagi, mereka benar-benar berhantu. Wajah Wu Yun tampak sedikit jelek. Pada saat ini, tingkat kultivasinya belum sepenuhnya pulih. Bahkan jika kita mengesampingkan master kedua yang berada di alam bela diri spiritual tingkat 9, dia pasti tidak akan menandingi mereka. Lebih dari 100 orang. Ups, Bai Ling. Wu Yun berteriak, tidak, Bai Ling dan cucunya adalah orang biasa yang tidak memiliki kultivasi. Begitu ditemukan oleh bajingan ini, mereka pasti akan mati. Saat ini, Bai Ling dan kakeknya sedang berdiri di depan pintu. Mereka jelas telah mendengar nama kelompok tentara bayaran berdarah ini, dan wajah mereka penuh ketakutan saat ini. Kakek, siapa mereka? Menghadapi orang-orang keji tersebut, Bai Ling tampak panik. Jangan takut, kakek ada di sini. Dengan berderit, Wu Yun membuka pintu dan berjalan keluar, berdiri di depan Bai Ling dan cucunya. Saat melihat Wu Yun, ekspresi berbahaya tuan kedua segera menjadi gelap. Hei, kamu di sini seperti yang diharapkan. Aku tidak menyangka kamu bisa lepas dari cakar Raja Macan bersayap darah. Kamu memang cukup mampu. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Wu Yun bergerak-gerak, dan dia secara alami tahu bahwa orang-orang ini pasti ada di sini untuk melakukan hal-hal buruk. Huff, apa yang kamu lakukan? Rebut bendera komandoku, bunuh saudara ketigaku, pasang jebakan untuk menipuku hingga hampir mati di cakar Raja Harimau Bloodwing. Menurutmu apa yang akan aku lakukan dengan semua tindakan itu? Kamu sudah mengambilnya. Wajah tuan kedua sangat suram. Wu Yun tahu bahwa dia tidak akan berakhir dengan baik hari ini. Semuanya dilakukan oleh saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kakek dan cucu di belakang saya. Mereka hanyalah manusia biasa tanpa kultivasi. Jika ada yang datang kepada saya, biarkan mereka pergi dulu. Toko buku Yubao. Hehe. Senyuman jahat yang aneh muncul di wajah muram tuan kedua. Apakah kamu mencoba menegosiasikan persyaratan denganku? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Kemarilah, kelilingi tempat ini untukku. Jangan biarkan siapapun pergi. Bunuh mereka semua. Ekspresi Wu Yun berubah drastis, bajingan ini. Dia menarik Bai Ling dan kakeknya ke sampingnya dan berkata, ikuti aku. Lalu dia bergegas ke satu arah. Tetapi kultivasi Wu Yun belum pulih, dan ada terlalu banyak orang di sisi lain. Begitu dia mengambil beberapa langkah, dia langsung dikelilingi oleh beberapa orang. Dalam kepanikan, Wu Yun menendang beberapa orang, dan hembusan angin pisau tiba-tiba datang dari kiri. Dalam kepanikan, Wu Yun menoleh ke belakang dan melihat pisau panjang menusuk perut Bai Ling. Hati-hati! Teriak Wu Yun, namun ia dijebak oleh beberapa orang dan tidak dapat melarikan diri. Ia menyaksikan tanpa daya saat pisau panjang itu hendak menusuk tubuh Bai Ling. Bab 80 Perseteruan Berdarah. Kakek! Tiba-tiba Bai Ling berteriak keras. Wu Yun menoleh ke belakang dan melihat kakek Bai Ling telah tertusuk pisau panjang di bagian perut dan jatuh ke tanah dengan nafas lemah. Ternyata di saat kritis tadi, kakek telah mempertaruhkan nyawanya sendiri dan memblokir pisau Bai Ling dengan tubuhnya. Bajingan! Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung, matanya merah, tetapi organ dalam tubuhnya belum pulih, dan gelombang rasa sakit yang parah datang darinya, dan budidayanya tidak dapat digunakan sama sekali. Dia menjatuhkan orang-orang di depannya dengan satu pukulan, berlari ke arah kakek Bai Ling, dan buru-buru berkata, senior tua, kamu baik-baik saja. Ayo, ayo, bawa Bai Ling bersamamu. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir ini, kakek Bai Ling akhirnya tidak bisa menahannya. Kakek! Bai Ling menangis dan mengguncang tubuh kakeknya, tetapi dia tidak pernah membuka matanya lagi, dan darah dari perutnya membuat tanah di sekitarnya menjadi merah. Hei hei hei! Di sekeliling, ejekan dingin dari orang-orang di kelompok tentara bayaran Blooddawn terdengar. Kakek, aku ingin membalaskan dendammu, aku ingin membunuh mereka. Bai Ling, yang awalnya lemah, sebenarnya mengambil pisau panjang dari tanah dan bergegas menuju orang-orang dari kelompok tentara bayaran Duri Darah. Tidak mau. Wu Yun tidak merasa tidak nyaman,
dan dia tidak ingin membunuh bajingan ini. Jika itu hanya dia akan membunuh para bajingan ini bahkan jika dia bertarung sekuat tenaga, bahkan jika dia mati di sini. Tapi masih ada Bailing, dan Bailing harus dibawa pergi. Keinginan terakhir kakek Bailing adalah agar Bailing dapat menjalani kehidupan yang baik dan tidak boleh memenuhi harapannya. Silver Blade mengambil tindakan dan menyapu dengan satu tembakan, memukul mundur lebih dari selusin orang. Berjalan. Wu Yun menggendong Bailing di punggungnya, dan terlepas dari rasa sakit yang parah di organ dalamnya, dia menggunakan langkah naga secara ekstrim, menerobos celah kerumunan, dan melarikan diri bersama Bailing. Dia tidak tahu berapa kali dia ditusuk dengan pedang, dan dia tidak tahu berapa banyak luka tusuk yang ada di tubuhnya. Saya hanya merasakan sakit parah di sekujur tubuh, berlumuran darah, dan kelelahan. Di hutan larut malam ini, Wu Yun lari jauh. Dia tidak tahu di mana dia berada. Secara kabur, sepertinya ada sebuah batu besar datar di depannya. Setelah Wu Yun terbang ke atas batu itu, dia tidak bisa lagi bertahan dan pingsan. Saudara Wu Yun, saudara Wu Yun. Di pagi hari, Wu Yun dibangunkan oleh Bailing, saat ini dia terlihat kuyuh. Wajah mungil cantik itu berlinang air mata, matanya merah, jelas dia sedih sepanjang malam. Wu Yun menahan rasa sakit yang parah dan bangkit. Untungnya, orang-orang dari kelompok tentara bayaran Blood Dawn tidak menyusul. Maaf, Bailing, aku tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Wu Yun sangat bersalah pada Bailing, jika bukan karena dia, anggota kelompok tentara bayaran Blood Dawn itu tidak akan pernah menemukannya di sana. Itu bukan salahmu, saudara Wu Yun, hanya bajingan-bajingan itu yang bukan manusia. Wu Yun diliputi rasa bersalah, dan Xiao Bailing sepertinya telah berubah dalam semalam. Dia bukan lagi gadis kecil yang lucu dan lengket. Sehari yang lalu, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Bailing, aku bersumpah, suatu hari nanti aku akan membunuh mereka untuk membalaskan dendam kakek. Wu Yun mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Saudara Wu Yun, jangan bicarakan hal itu untuk saat ini. Lukamu harus pulih terlebih dahulu. Aku punya serbuk sari ungu yang ditinggalkan oleh kakekku di sini, tetapi belum direbus menjadi rebusan. Aku tidak tahu apakah itu akan terjadi. Bekerja. Bailing memaksakan senyum, seolah masalahnya sudah selesai, tapi Wu Yun tahu betapa menyakitkannya Bailing saat ini. Kakek yang membesarkannya terbunuh, tapi dia tetap tersenyum untuk menghibur dirinya sendiri. Maaf, Bailing. Wu Yun mengambil serbuk sari ungu dari Bailing dan langsung menelannya. Teknik Dewa Bela Diri Taisang mulai beroperasi, dengan cepat memurnikan serbuk sari mawar ungu. Serbuk sari mawar ungu ini layak menjadi obat mujarab kelas atas. Suatu hari kemudian, semua luka di tubuh Wu Yun sembuh, dan organ dalam di tubuhnya pada dasarnya juga sembuh. Butuh 3 jam lagi bagi Wu Yun untuk memulihkan budidayanya ke kondisi puncak alam bela diri spiritual tingkat keempat. Saudara Wu Yun, apakah kamu segera merasa lebih baik? Melihat Wu Yun terbangun dari latihan, Bailing bertanya. Wu Yun mengangguk dan berkata, Bailing, maafkan aku tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam dari orang-orang itu sekarang, tapi percayalah, aku pasti akan membunuh mereka dan membalaskan dendam kakek tidak lama lagi. Bailing mengangguk dan berkata, ya, saya percaya padamu. Kemudian, Wu Yun takut Bailing akan lapar, jadi dia pergi mencari buah-buahan liar dan kembali untuk memuaskan rasa lapar Bailing. Kemudian, dia memasuki kondisi kultivasi lagi. Dari ring penyimpanan, saya mengeluarkan sumber cairan api yang dibawa dari gua Raja Macan bersayap darah. Meski jumlahnya tidak banyak, namun akan memberikan efek ajaib pada api sebenarnya di dalam tubuh setelah dimurnikan. Niat awal Wu Yun adalah menggunakan sumber cairan peradangan terkait ini untuk menyuburkan api aslinya. Bagaimanapun, sumber cairan peradangan terkait atribut api yang sebanding dengan ramuan sangat sulit ditemui. Tapi, setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk melupakannya. Api tubuh yang sebenarnya bisa dibangkitkan nanti. Saat ini, memperkuat kekuatan adalah hal yang paling penting. Kematian kakek Bailing sangat merasuk ke dalam hati Wu Yun. Setelah memakan buah liar, Bailing berpura-pura tidur agar tidak mengganggu Wu Yun.
Wu Yun mau tidak mau merasa lebih bersalah atas kepekaan Bai Ling. Wu Yun membutuhkan 1 malam penuh untuk memurnikan semua cairan peradangan sumber pendamping yang sebanding dengan ramuan kelas atas. Dia tidak memisahkan atribut api di dalam sumber cairan api yang menyertainya, namun menyaring semuanya menjadi energi spiritual untuk meningkatkan budidayanya. Dan sumber cairan api pendamping ini memenuhi harapan. Wu Yun langsung menerobos dari alam lingwu tingkat keempat ke alam lingwu tingkat kelima. Meski hanya ranah level pertama, Wu Yun sangat puas. Setelah mencapai alam lingwu tingkat keempat, akan terlalu sulit untuk ditembus. Wu Yun tidak mengkhawatirkan api yang sebenarnya, ia selalu dapat dipelihara dan ditumbuhkan. Betapapun sulitnya menemukan ramuan atribut api, masih banyak peluang di masa depan. Setelah berlatih, saya melihat Bai Ling tertidur. Ketika dia bangun, dia kembali ke rumah jerami dan menguburkan jenazah kakeknya. Merasa tenang sesaat, Wu Yun tiba-tiba teringat pada Li Yanran, di mana pria itu dan mengapa dia pergi tanpa pamit. Memikirkan plakat batu giok kecubung yang saya ambil sebelum saya koma, saya berpikir, mungkinkah dia menyerahkannya kepada saya. Dia mengeluarkan plakat giok kecubung dari cincin penyimpanan, dan benar saja, dia melihat 2 lorong yang ditinggalkan oleh Li Yanran kepada Wu Yun di plakat giok kecubung. Nak, aku pergi dulu. Terima kasih atas bantuanmu, tapi kamu dan aku tidak berada di dunia yang sama. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Jadi dia benar-benar pergi. Entah kenapa, Wu Yun merasa sedikit kecewa, tapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di alam bela diri bumi, dan jarak di antara mereka memang terlalu besar. Wu Yun terus membaca paragraf kedua. Rumput api-api belum matang dan akan memakan waktu setengah bulan. Jika kamu menginginkannya, kamu bisa pergi ke sana setelah setengah bulan. Namun, Raja Harimau bersayap darah terlalu ganas, jadi aku menyarankan kamu melakukan ini dengan hati-hati. Setengah bulan. Wu Yun sedikit berpikir. Toko buku Yubao. Sekarang, seharusnya belum setengah bulan sejak terakhir kali saya melihat Fury Flame Grass. Dari sudut pandang ini, masih ada peluang. Tidak peduli apa, Wu Yun akan mencobanya lagi. Jika dia bisa merebut rumput api, tingkat budidayanya pasti akan mencapai tingkat lain saat itu, dan dia akan bisa membalaskan dendam kakek Bai Ling lebih cepat. Bagaimanapun, ramuan sulit ditemukan, dan ramuan bahkan lebih sulit ditemukan, dan ini adalah satu-satunya jalan pintas untuk meningkatkan budidaya Anda. Anda tidak bisa menyerah begitu saja.